Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan tak bosan-bosannya, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kesekian kalinya Allah tabaraka wa taala masih mengumpulkan kita di atas nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang paling besar, Pak. Makanya ada seorang tabi'in, ulama tabi'in yang bernama Abul Aliya Syaqiq ibnu Salam rahimahullah. Beliau pernah berkata, inni la adri, sesungguhnya ya saya tidak tahu, la adri ayya ni'mataini minallahi alayya a'zam. Sungguh aku tidak tahu nikmat apa ya yang paling besar yang Allah berikan kepadaku dari dua nikmat. Jadi beliau ini sulit mengatakan atau sulit menyebut nikmat apa yang paling besar yang Allah berikan kepada beliau. Antara apa itu, Ustaz? Nikmat Islam wa nikmatul sunnah ba'dal Islam. Antara nikmat Islam dengan nikmat mengenal sunnah setelah Islam. Nah, Tadi malam ibu-ibu kita sudah bahas ini, Bu. Kita kupas sedikit terkait dengan sunnah ini, ibu-ibu. Yang mana sunnah lawannya apa, Bu? Bukan itu yang kita bahas, bukan hukum fikihnya, Bu. Tapi kalau tauhid lawannya syirik. Kalau halal lawannya haram. Kalau sunnah lawannya kenapa wajib? Kalau wajib lawannya haram, Bu. Ya kan? Kalau wajib lawannya haram. Kalau wajib apa artinya, Pak? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi lawan sunnah adalah bid'ah. Sunnah itu artinya syariat. Adapun bid'ah bukan syariat. Kenapa? Loh kok kenapa bid'ah itu berbeda dengan berbeda? Kenapa sunnah itu lawannya bukan wajib, Ustaz? Jelas bukan. Karena sunnah itu, ibu-ibu, ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Wah, apalagi ini, Ustaz? Kan gitu. Sunnah itu definisinya, Bapak-bapak, ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dinisbatkan, disandarkan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul kita Muhammad salawatullahu alaihi,
minal qaul, dari ucapan beliau, wal fi'li, dari amalia beliau, wat takrir, apa takrir? Ketetapan beliau, ya, diamnya beliau di saat itu tidak menyalahkan, tidak membenarkan tanpa ada ucapan. Berarti ini sunnah takririyah. Seperti mana sahabat Khalid bin Walid itu makan dob, ya, makan dob, ya, sejenis biawak, tapi bukan biawak dia, Bu. Karena biawak itu makan daging, binatang bertaring. Adapun dob ini dia binatang gurun pasir dan dia herbivora. Dia makan tumbuh-tumbuhan. Tapi Nabi tidak makan. Ketika Nabi ditawarkan makanan ini, beliau mengatakan ini bukan kebiasaan orang Arab. Tapi beliau tidak haramkan ini. Maka ini adalah sunnah takririyah. Kembali kepada makna sunnah, apa yang disandarkan kepada ucapan beliau, amaliyah beliau, ketetapan beliau, wanisfin, sifat-sifat beliau. Ada yang mengatakan lagi, memasukkan tentang akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah takrir. Maka kalau dibagi lagi pembagiannya, sunnah itu ada hukumnya wajib. Apa contoh hukumnya wajib, Ustadz? Sunnah itu sholat 5 waktu. Loh, kok masuk ke sunnah, Ustadz? Sekarang kami tanya, sholat itu menjadi amalia Nabi apa bukan? Amalia Nabi. Oleh karena itu jatuhnya ini sunnah ini hukumnya wajib. Wajib. Ya. Ada pula contoh sunnah yang hukumnya sunnah. Sunnah yang hukumnya sunnah. Itu banyak. Sedekah, infak. Ini sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau kita definisikan, ibu-ibu, salah kaprah dalam makna sunnah ini, sehingga membuat orang malas beribadah. Kenapa? Nalawa khania, ibu-ibu, ana wala sabahia sunnah rawatib ya ugo. Iwa udah dia ibu-ibu, dah sunnah dah yai. Hanya sebatas sunnah ini. Tidak ada motivasi dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nisbatkan ini adalah amalia Nabi, ibu-ibu, maka seluruh asupan amalia dia tidak mau tinggalkan. Terlebih lagi kita berada di bulan suci Ramadan. Inilah salah kaprah selama ini kita, Bu. Salat sunnah ini enggak mau, salat duha enggak mau. Ya kan, kenapa? Hanya sunnahnya, Ustaz. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka tidak membagi-bagi setiap hukum-hukum atau amalia Rasul ini masuk ke definisi sunnah secara fikih, enggak. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang tamak terhadap sunnah dan petunjuk Nabi salawatullahu alaihi. Adalah mereka, ya, murid-murid terbaik Nabi yang mereka tidak spesifik satu-satu dari amalia Nabi ini. Karena setiap ada kesempatan mereka beramal soleh, mereka akan lakukan. Sehingga apa yang terjadi dengan kurang tepatnya makna sunnah, kita membagi-bagi sunnah ini. Malas untuk kenapa zikir, nggak mau zikir habis sholat langsung cabut. Ya. Nah, ada orang yang menjustis kita, orang-orang itu tidak mau zikir. Padahal kita zikir tidak mau dipimpin dengan berjamaah. Kita maunya mimpinnya sesendiri. Sehingga ada nanti ungkapan mereka, lilo fazikir. Bukan tidak mau berzikir. Ya kan? Kita mau berzikir, tetapi kita zikir sesuai petunjuk Nabi dengan cara nafsi-nafsi. Tidak dipimpin oleh imam. Inilah petunjuk yang paling rajih. Ya, dan sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Ya. Maka kembali kepada ucapan, ya, Abu Aliyah tadi, beliau bingung. Mana nikmat yang paling besar, Bu? Antara nikmat Islam atau nikmat mengenal sunnah setelah Islam. Ini dua nikmat besar, Bu. Sekarang pertama begini, Bu. Dari ucapan beliau ini, hari ini banyak nggak orang diberikan nikmat Islam? Banyak, Ustaz. Pertanyaan kedua, hari ini banyak nggak orang diberikan nikmat mengenal sunnah, mengenal petunjuk Nabi salawatullahu alaih? Banyak apa tidak, Bu? Dari yang Islam tadi, dari orang yang mendapatkan hidayah Islam,
Banyak nggak dari mereka yang mendapatkan hidayah mengenal sunnah, beragama secara petunjuk Nabi sallallahu alaihi? Kurang tepat. Tidak banyak. Banyak orang Islam, tapi beragam ibadahnya. Nah, itulah yang kita bahas kemarin, Ibu, di tarawih kita kemarin. Mengaku Islam, ya kan, tetapi tidak berada di atas petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah merekomendasikan Nabi untuk diikuti adalah firman Allah Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kalian, fakhudhuhu, ambil. Apa yang diamalkan Nabi, ambil. Ya, mencakup di sini adalah apa yang tidak diamalkan Rasul jangan lakukan. Ya kan? Wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau apa yang dilarang Rasul maka tinggalkan. Agama itu simpel. Apa yang dibuat Nabi, lakukan. Apa yang tidak dibuat Nabi, berhenti dari situ. Dan apa yang dilarang Nabi, jelas kita tinggalkan. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita betul-betul berhenti dari apa yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi? Kenapa, Bapak-bapak? Konsekuensinya, ketika kita melakukan suatu amalia yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, secara tidak langsung kita telah mengatakan Nabi telah mengkhianati risalah. Kita tahu agama itu, Bu, lewat petunjuk Rasul. Masa kita lebih alim dari Rasulullah? Masa kita membuat suatu ibadah tapi Nabi nggak lakukan? Lalu kalau kita bisa tahu dari Nabi, kita saja menjadi Nabi. Ini satu. Yang kedua, kalau kita lebih tahu dari Nabi SAW dalam agama, Nabi tidak perbuat, kita perbuat, secara tidak langsung kita telah menuduh Nabi telah mengkhianati risalah. Atau agama ini belum sempurna. Baru sempurna dengan apa yang kita lakukan hari ini. Ini jahatnya perbuatan mengada-ngada dalam agama. Karena efeknya, Pak, efeknya orang yang mengamalkan amalia ini, dia tidak merasa dirinya telah bermaksiat kepada Rasul. Contoh, orang melakukan maksiat, Pak. Walaupun dia tidak sholat, dia peminum misalkan. Dia nggak mau anaknya mengikuti dirinya. Atau nggak usah jauh-jauh lah, Pak. Orang yang perokok, ketika ada anaknya laki-laki, apa pernah anaknya diberikannya, enogu, ini jajanmu, ini uang rokokmu, ada? Bahkan seorang ayah pun dengan terang-terang mengatakan, "Nau fegi yo gemoroko nugu, ba bersalah kaya saya, titir gemo." Walaupun itu tahu dia itu tidak baik untuk kesehatan, dia akan marahi anak laki-lakinya bila kedapatan merokok. Itu fitrah. Difitrahkan bagi setiap orang itu mengingkari kemaksiatan. Bahkan seorang ayah yang pemabuk misalkan, dia nggak mau melihat anaknya ikut-ikut seperti dirinya. Itu fitrah. Tapi pelaku dosa yang mengada-ngada kepada Rasul, ya kan, ditanya kepada, kenapa menyiram kuburan? Nah, banyak itu seperti itu kemarin. Pergi ziarah kubur, tujuan ziarah kubur hanya untuk zikrul maut, mengingat kematian, mengingat kampung darul akhirah. Datang dia, disiramnya kuburan. Kita tanya, jangan seperti itu, Pak. Jangan seperti itu, Bu. Air itu tidak akan mendinginkan jasad. Tidak ada di atas petunjuk Rasul. Kenapa disiram-siram bawa air? Kalau bawa air untuk yang membersihkan kuburan, tidak masalah. Tidak masalah. Lihat bagaimana petunjuk Rasul. Lihat bagaimana petunjuk Rasul. Karena kalau kita mencintai Rasulullah, Allah juga subhanahu wa ta'ala merekomendasikan tidak sampai betul-betul mencintai Allah dan Rasul sampai mereka mengikuti Rasul. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mengatakan kalian mencintai Allah. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah. Ya. Maka kalian harus wajib mengikuti siapa?
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ya kan? Sekarang pertanyaan besarnya, sudahkah kita betul-betul mengikuti Rasulullah dalam peribadahan kepadanya? Jangan sampai ya kita beramal, capek-capek kita beramal, tapi bukan di atas petunjuk Rasul. Nah, konsekuensinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Nabi sallallahu alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Aisyah. Ya, dari jalur Aisyah. Berarti ibu, penguatnya ini penguat hadisnya. Hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Kalau udah Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan hadis, Pak, insya Allah ini sahih. Yang kedua, yang meriwayatkan, ya sanadnya ini ada Aisyah. Siapa Aisyah? Apakah orang terjauh Nabi? Teman tidur Rasulullah sallallahu alaihi. Apa kata beliau? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Barang siapa mengada-ngada dalam urusan, dalam perkara agama kami, maka urusannya tertolak. Au fi riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa beramal, tidak ada petunjuknya, hanya beranggapan yang penting baik, yang penting baik, yang penting baik, maka amalan itu tertolak. Lihat bagaimana ancaman Rasul. Kenapa? Karena para ulama mengatakan, ya, pelaku inna iblis ahabba, sesungguhnya iblis itu mencintai pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Kenapa? Karena pelaku bid'ah dia tidak merasa telah bermaksiat kepada agama ini dengan amalia-amalia yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi. Berbeda dengan maksiat. Maksiat, orang yang tidak taat sekalipun dia tahu dalam hatinya itu adalah kemaksiatan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, ini harus penting kepada kita, ya, untuk kita benar-benar menjadikan Rasul sebagai pedoman. Ya, kalau kita mengatakan, Pak, kalau kita beli handphone itu ada buku petunjuknya, maka buku petunjuk itu jangan kita sobek. Kita pelajari telah, oh ini ada tombol on off-nya. Oh begini cara pemakaiannya. Kalau baru dibeli harus di-charger. Itu ada di buku petunjuk. Benda saja, pabrikan manusia aja punya buku petunjuk. Agama ini pabrikannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah juga menurunkan buku petunjuknya. Allah ingin diibadahi dengan cara apa? Maka Allah turunkan Rasul. Maka jangan kita hanya berdasarkan yang penting baik dalam agama. Ini mukadimah. Kita langsung ke pembahasan kita terkait tentang apa, Pak? Tentang neraka, ya. Panjang mukadimah kita tadi, Bu, ya. Supaya kita lebih paham bahwasanya kita mencintai Rasul itu di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi. Kemarin kita telah masuk di pembahasan di tafsir surat Al-Muluk, surat Tabarak. Ada yang mengatakan surat Tabarak, ada yang mengatakan surat Al-Muluk. Kita berhenti kemarin di pembahasan sifat neraka, tentang neraka itu marah, Pak, ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kita ulangi dari sini. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka itu pecah, Pak. Ya, karena kemarahannya. Ya, saking marahnya, ya kita kemarin sudah menyampaikan kalau bapak ini marah sama anaknya, kadang keluar senjata pamungkas. Apa itu? Tali pinggang. Ya kan? Itu kadang-kadang diiringi dengan aduan geraham. Bunyi gerahamnya itu saking menahan emosi, ya kan? Maka neraka ketika masuk orang-orang kafir dalam neraka, pelaku maksiat, maka neraka ini ya marah sampai dikatakan ya oleh Allah Tabaraka wa taala, neraka itu hampir pecah karena marahnya mereka kepada pelaku dosa-dosa ini tadi, ya. Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya neraka hampir pecah karena kemarahannya kepada pelaku dosa, kepada ahlun nar, kepada penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala.
juga disepakati oleh Ad-Dhahak Ibnu Zaid rahimahumallah. Ya. Disepakati ucapan Ibnu Abbas ini ya oleh Ad-Dhahak dan Ibnu Zaid rahimahullah. Kemudian lanjutan daripada ini adalah ayat yang ke-8, masih ayat yang ke-8. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Ya. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Yang artinya setiap kali dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, sekumpulan orang-orang pendosa, sekumpulan orang-orang kafir. Maka penjaga-penjaga neraka, kita sudah katakan di pertemuan sebelumnya, neraka itu memiliki penjaga. Ghilazun syidad, kata Allah. Ya, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Malaikat penjaga yang kasar lagi tegas. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Para malaikat ini bertanya kepada penduduk neraka, alam ya'ni lillazi khazanatu alam ya'tikum nadhir? Ya, mereka bertanya, apakah belum datang kepada kalian yang memberi peringatan? Ya, apakah belum datang? Artinya mereka bertanya tentang utusan Allah tabaraka wa taala yang menjelaskan ini haram, ini dosa loh, ini perintah mendapat pahala. Apa memang belum ada? Jadi malaikat menanyakan ini untuk melepaskan hujah malaikat untuk mengazab mereka yang melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya seperti ini. Kalian masuk neraka ini, ya. Emang tidak ada datang kepada kalian yang memberi kabar. Yang mengatakan ini syariat, ini bukan syariat. Emang ada seperti itu? Ya. Jadi penduduk neraka ditanya apakah di dunia sudah datang pada mereka pemberi peringatan tentang azab neraka yang mereka alami saat ini. Sudah datang nggak sama kalian Rasul yang menyampaikan kalau dosa nanti masuknya ke dalam neraka. Bukan reinkarnasi. Bukan kalau mati hari ini, ya reinkarnasi kalau orang baik dia akan naik ke langit. Kalau dia jelek maka reinkarnasi jadi hewan. Bukan seperti ini. Ya. Bukan seperti ini dipahami oleh akidah Ahlus Sunnah. Maka orang kafir mengatakan, bala qad ja'ana nadhir fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Lanjutannya adalah Quran surah Al-Mulk ayat 9. Kata mereka, benar ada ya malaikat. Ada yang datang kepada kami laki-laki. Ya, yang mengaku utusan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kami, ya. Fakadzdzabna, tapi kami dustakan. Ya. Kami dustakan. Wa qulna, kami katakan, ma nazzalallahu min syai'. Tidak ada yang pernah datang kepada kami. Ya, mereka ingkari. Ya. In kuntum in antum illa fi dhalalin kabir. Ya. Ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka katakan apa? Allah tidak menurunkan sesuatu pun, tidak mendatangkan kepada kami. Ya. Kamu tidak lain kata Allah hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Sama seperti sekarang Bapak Ibu-ibu. Maka dai ini Bapak Ibu-ibu ya. Di dunia para pengekor hawa nafsu itu sangat-sangat membenci para dai. Bagaimana tidak? Karena dai menyeru kepada ketaatan kepada Allah sementara dirinya ya menjadi pengekor hawa nafsu. Innan nafsu la'ammaratu bisu. Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya jiwa itu condong kepada hawa nafsu. Datang dai mengatakan ini haram, jangan diikuti. Apa kata mereka? Jangan urus urusanku. Jangan peduli denganku. Urus aja dirimu sendiri. Jangan sok alim. Inilah kalimat yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Ada dai datang kepada kita, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, dia mencintai kita, dia menasihati kita tanpa terang-terangan,
tanpa di sosial media, dia bicara empat mata dengan kita, menjaga kehormatan kita, tahu-taunya kita bilang, jangan urusi urusan orang lain. Urus dirimu sendiri. Empat mata bicara. Kita nasihati dirinya. Akhi, bapak, saudara, udahlah, tinggalkan maksiat itu. Sholatlah lagi. Udahlah, tinggalkan mencip itu. Inilah, sering mencip. Kami acap menyampaikan ini. Udahlah, tinggalkan mencip itu. Ustaz, ini kan iseng-iseng, Ustaz. Ini kan tidak judi, Ustaz. Siapa bilang tidak? Saya tidak judi, Ustaz. Saya ini sedekah, kata mereka. Dari teman. Ya, sungguh, ya, syubhat itu menyambar-nyambar. Ya. Dan hati kita sangat lemah. Al-qulubu dha'ifa wa syubhatu khattafah. Hati kita lemah, sementara ya syubhat itu menyambar-nyambar. Jangan bermain, ya, jangan bermain api, nanti terbakar. Ya, maka ini menjadi realita nyata kepada kita. Ya, di kadai-kadai ya bermain itu. Bahkan yang ironisnya adalah masih ada lagi kopiah. Ya kan? Kadang tak jarang la haula wala quwata illa billah main togel online. Ya, main togel online. Maka ya ketika dinasihati ini enggak benar. Ini enggak benar. Maka apa katanya? Jangan urus urusanmu, urusanku. Ya, toh yang masuk neraka aku sendiri. Ini adalah ucapan ya kesombongan. Termasuk dalam tanda al-kibr. Yang dimana Nabi mengatakan al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran. Amina onogu yogo nai. Amina ide yogo daw. Meno ba yodo janjan yogo. Ya. Kamu anak kecil. Kamu itu jalan anak sama saya. Siapa kamu? Kamu aja waktu kecil saya gendong-gendong. Saya ganti bahkan popokmu. Ya. Untuk mengingkari kebenaran, maka dia rendahkan orang yang memberi peringatan. Ini yang terjadi kepada ahlun nar tadi, ibu-ibu. Ya kan? Kalau kita dai biasa saja ditolak keadaan kita, maka apalah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diingkari oleh kaumnya. Dikatakan kepada penduduk neraka, memang belum datang sama kalian pemberi kabar. Apa kata mereka? Qad ja'ana nazirum, ya. Qad ja'ana nazir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ya. Sungguh sudah datang, ya Allah. Datang kepada kami Rasul itu, datang kepada kami dai itu. Sudah dikatakannya, ini enggak boleh, ini enggak ada petunjuk Nabi. Para dai dimusuhi. Lawannya dia tuh sesat. Ya, padahal ustaz itu tidak ada kaitan nasab sama kita. Kalau ada pun kaitan darah tadi mungkin masuk akal. Ini enggak ada kaitan apa. Jadi dibunuh karakter dai-nya. Dibunuh karakter dai. Ini jahat. Datangkan nanti hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita telah memprovokasi umat, menjauhkan umat dari ajaran ilmu agama yang benar. Ini dosa besar. Ya, dosa besar. Kenapa? Sudah berdosa atas dirinya, kemudian mengajak orang lain untuk menjauhkan orang-orang dari ustadz dan ilmu yang benar. Ya. Maka ini ya sering yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Dai-dai yang benar itu dijauhkan. Ya. Dihasut masa untuk meninggalkan dai-dai yang memang mereka menyampaikan agama ini di atas hujah qala Allah dan qala Rasul. Di atas ini firman Allah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, dari Al-Mulk ayat 9 ini ada 4 poin yang harus kita pahami. Dari Quran surat Tabarak ayat 9 ini ada 4 poin. Apa itu? Poin yang pertama, bahwasanya para pendosa atau orang kafir ini mereka mendustakan peringatan yang diutus pada mereka. Para pendosa, termasuk para pendosa zaman sekarang, mereka mendustakan. Ya, makanya sekarang ibu-ibu, kami mau tanya, banyak enggak yang menerima kebenaran atau yang menolak kebenaran?
menolak kebenaran, ya kan? Kadang dia nggak mau menolak terang-terangan. Setelah pengajian disampaikan ke sana si Mas Fulan, kita Ustaz Dawa, bla 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 bla. Kita Ustaz Dawa, bla 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 bla. Bahkan tak jarang mereka menjatuhkan wibawa sang ustaz dengan faktor ekonomi. Eda ono da ya kan? Apa maksudnya dengan ucapan seperti itu? Apa maksudnya edah? Wila da ustaz da ono da. Apa maksudnya? Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ya, unzur man qal walakin la tanzur man qal. Unzur ma qal walakin la tanzur man qal. Lihat apa yang didengarkan. Jangan dilihat dari, ya, siapa yang memberikan. Ya. Kita tidak. Kalau ada anak kecil yang menyampaikan ini, merasa digurui kita. Ya, merasa digurui kita. Maka inilah sebab di mana orang sulit mendapatkan hidayah, petunjuk, karena kita, ya, menyepelekan orang yang memberikan peringatan kepada kita. Terlebih itu perkara agama. Ini poin yang pertama. Ya, mereka para pendosa, orang kafir, mendustakan pemberi peringatan yang diutus pada mereka. Ya, bukan hanya orang kafir zaman Rasul, juga kepada orang kebanyakan saat ini. Karena orang kebanyakan, ya, ketika diberi peringatan, ya, hawa nafsu mencondongkan dirinya untuk menolak kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka, yakni orang kafir, mendustakan secara umum. Apa maksudnya? Dengan mengatakan bahwa mereka tidak diturunkan wahyu, tidak diturunkan dalil sedikit pun. Ya. Seluruhnya mereka, ya, nanti mereka katakan, sudah kita katakan inilah mereka kan, tidak mau mereka, ya. Sudah kita katakan, udah datang sama kalian dai kemarin di dunia, mereka katakan, belum ada datang kepada kami yang memberi kabar. Padahal sudah datang Ustadz Hawasi, sudah datang Ustadz Aziz menyampaikan, ya, ini dalil, ngeyel, ya. Poin yang ketiga, tidak berhenti sampai di situ, ya. Mereka pun menyesatkan. Nah, ini penafsiran daripada, ya, ulama tafsir. Mereka menyesatkan para rasul yang memberi peringatan tadi. Padahal para rasul adalah orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama enggak dengan poin ketika seorang dai menyampaikan ini qala Allah, ini firman Allah, wa qala hadis, ini hadis Nabi. Kemudian dikatakan, "Tidak, ustaz itu sesat." Sama enggak dengan poin yang ketiga ini, Bapak Ibu-ibu? Sama. Rasul saja, para anbiya dan nabi saja mereka sesatkan, apalagi orang selain Rasul yang hanya sebatas dai yang mereka tidak maksum. Dibunuhlah karakternya. Dikatakan dia, ya, anak baru kemarin sore. Disebutkanlah, onoda anak fulan ini. Apa maksudnya anak fulan? Artinya mereka mengkerdilkan, ya, nasabnya. Ya. Jadi Bapak Ibu-ibu, ya, nasab itu tidak memberikan manfaat. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Fatimah, putri beliau, ya, jika sekiranya Fatimah bintu Muhammad mencuri, ya, maka aku akan potong tangannya. Nasab loh. Siapa Fatimah? Apakah anak wali kota? Apakah anak presiden? Bukan. Anak dari manusia mulia yang senantiasa kita sebutkan namanya di tahiyat awal dan tahiyat akhir salat kita. Beliau katakan, kalau Fatimah bintu Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi tidak menjadikan nasab sebagai kemuliaan untuk mengangkat harkat derajat anaknya. Lihat bagaimana ini. Nah, oleh karena itu, di poin yang ketiga ini, resapi. Ketika ada dai yang menyampaikan, ya, tentunya ketika dai ini menyampaikan, menukil, qala Allah, qala Rasul, ini firman Allah, ini hadis Nabi. Ya, bukan ustaznya menyampaikan, kalau ditanya hukum, apa katanya? Menurut saya. Boleh. Siapa Anda? Kita hanya sebatas, ya, mengcopy paste agama ini dari ucapan Allah, dari kalamullah, wa qala Rasul, dari hadis Nabi sallallahu alaihi. Kalau ada dai
yang beliau kalau menjawab pertanyaan, ini sebagai firman Allah, ini sebagaimana hadis Nabi, ini firman Allah, ini hadis Nabi, maka ikuti. Ikuti. Karena sungguh dia telah mengcopy paste agama ini untuk menyampaikan kepada kita. Adapun kita tidak bisa atau belum bisa mengamalkan, itu nomor 28. Itu nomor 28. Ya. Perkara kita belum bisa meninggalkan, itu nomor 128. Nomor 5023. Yang penting, kita sudah tahu hukumnya terlebih dahulu. Taib. 5 menit lagi, Bu ya. Poin yang keempat, tidak cukup hanya menyesatkan para rasul. Mereka pun menyatakan bahwa para rasul telah berada dalam kesesatan yang besar. Lihat. Jangankan para dai sekarang yang disesatkan oleh mereka. Rasul, Ibu, Bapak, yang mereka ada utusan Allah. Ya. Bagaimana perasaan Allah itu? Sama seperti ini, Ibu-ibu. Kalau kita sebagai misalkan kemenak ya, atau kepala kantor urusan agama, tiba-tiba kita memiliki anak buah yang namanya penyuluh. Tahu-tahu penyuluh kita ini kita utus pergi ke desa sebelah, ya kan? Tahu-tahu penyuluh kita ini ya dizolimi, dikhianati, tidak diterima keadaannya. Kira-kira ketika sang ketua atau pemimpin utama tadi mendengar kabar ini, merasa gembirakah dia atau merasa tersinggung dia? Sementara utusannya ini, delegasinya ini ya tidak ada berada dalam kesalahan. Kira-kira dia bangga atau dia merasa terhina dengan itu? Tentu dia merasa terhina. Maka sesungguhnya ketika kita bermaksiat kepada Rasul, sejatinya kita telah bermaksiat kepada siapa, Ibu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingkari petunjuk Rasul, secara tidak langsung kita telah mengingkari Allah. Kenapa? Ya, kenapa? Kalau sekiranya Allah yang langsung turun ke bumi, Bu, menjelaskan begini cara beribadah kepadaku, apa mungkin Allah ciptakan lagi neraka? Tidak. Semua orang akan beriman kepada Allah. Semua akan beriman. Jadi untuk menjelaskan hukum, Allah turunkanlah para rasul dari golongan manusia, bukan pula golongan jin. Coba tiba-tiba, Ibu, malaikat itu nabi dan rasul itu dari golongan jin. Kira-kira bisa nggak kita dengar? Tidak bisa. Kita berbeda alam, kita berbeda zat. Sulit kita belajar kepada mereka. Maka sekali lagi kami katakan, kalau ada da'i yang beliau menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, tidak dengan ketika menjawab pertanyaan menurut saya. Ya, dia tidak menukil firman Allah, tidak menukil hadis Nabi dengan pemahaman yang benar, pemahaman sahabat, maka jangan diambil ilmunya. Ya, kenapa Ustaz? Penutup, Huzaifah ibnul Yaman, ya, sahibus sir Nabi, pemilik rahasia Nabi, dan beliau juga sebagai katibun Nabi, sekretaris Nabi, Bu. Beliau pernah ditanya ya tentang huru-hara hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Hadis yang sangat panjang, beliau mengatakan, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha fadhufuhu fiha. Akan datang dai, ibu-ibu, akan datang ustadz di suatu keadaan di mana mereka menyeru orang-orang bukan di atas jalan Allah, bukan di atas petunjuk Rasul, tapi di atas adat istiadat yang bukan berada di patokan agama. Man ajabahum ilaiha, barang siapa yang menerima seruan mereka ini, ya, maka Allah akan masukkan dirinya bersama dai-dainya ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazbillah. Dan jumlah mereka di akhir zaman sangat banyak. Nabi yang mengatakan seperti itu, bukan Ustaz Ikhwan. Kalau mau komplain, ya komplain sama hadis Nabi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, maka kalau komplain, jangan komplain. Wah, keras sekali penyampaian Ustaz Ikhwan. Bukan keras. Kita cuma menukil hadis Nabi sallallahu alaihi. Terkadang hati kita tidak menerima kebenaran, sehingga kita ya
mengkambing hitamkan sang dai ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Mungkin itu saja ya. Mungkin ada yang kita diskusikan barang satu atau dua pertanyaan pada Bapak dan Ibu, kami persilakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Jangan banyak-banyak, Pak. Jangan banyak-banyak, Pak. Ya. Oh iya, Pak. Iya. 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 Iya, Pak. Iya. 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 Maghrib. Iya. Iya. Asar habis, ya. Iya. Di lantai. Oh. Iya. Jadikan wudhu. Iya. 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 Betul. Iya. 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 Iya.